Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, tema kita menarik sekali yaitu Betul, ketika rumah tangga no drama-drama. Nah. Sekarang Ica pengen panggil Ustadz Syam nih. Oh Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Ica punya pertanyaan nih kayaknya nih. Pertanyaan dan mungkin di sini kayaknya ibu-ibu juga pada merasa seperti itu. Oh, ini curhatan ibu-ibu. Ini curhatan ibu-ibu, kenapa? Karena biasanya istri itu kalau misalkan nih dinasehatin sama suami, itu kadang suka menghindar. Mengalihkan. Sebentar itu jemuran belum diangkat, itu sebentar mau nyuci dulu piringnya masih banyak tumpukannya. Benar nggak ibu-ibu? Oh betul. Tapi gini Ustadz nih, saya menyambung nih ya dari istri. Kalau suami sering-sering nasehatin istri, gimana cara yang paling baik supaya jadi gak salah paham gitu ya? Iya. Cara paling baik menasehati istri. Silakan Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami, Ustadz Maulana Habib Nabil. Terima kasih Mas Dude, Kak Ica. Dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Orang-orang beriman dalam ayat ini Allah perintahkan untuk yang pertama menjaga diri dulu, baru keluarga. Jadi bukan langsung menjaga keluarga. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran berusaha untuk diri sendiri dulu. Perbaiki diri ini sehingga apa? Ternyata dakwahnya lebih mudah nyampe karena dia menjadi teladan. Orang tua perintahkan anaknya sholat ke masjid, lalu orang tuanya tidak ke masjid. Kalau Ustadz Maulana kasih contoh, sana ke masjid nak, sini tuh remote-nya. Dia ngambil remote malah nonton TV. Subhanallah, maka ayat ini mengatakan ku anfusakum, jaga diri kalian. Bagaimana suami menasehati istri biar gak banyak drama? Suami dulu yang memperbaiki diri. Malu gak bu kira-kira bu dinasehati sholat tahajud sama suami yang rajin tahajud? Malu gak? Malu karena suaminya udah rajin tahajud duluan. Disuruh puasa sunnah sama suami yang rajin puasa sunnah. Enak kamu dengernya? Nikmat dengernya. Tapi kalau disuruh sholat tahajud sama suami yang gak pernah tahajud, gimana? Disuruh puasa sunnah sama suami yang gak pernah puasa, gimana rasanya? Disuruh pergi ngaji sama suami yang gak pernah ngaji. Disuruh sholat sama suami yang gak pernah sholat. Maka mulai daripada diri sendiri menjadi teladan itu adalah subhanallah dakwah yang terbaik. Lihat kenapa Rasulullah SAW sukses sekali dalam dakwahnya. Karena beliaulah teladan yang terbaik. Kemudian yang kedua, track record dijaga nih. Suaminya berakhlak mulia, track recordnya bagus. Orang percaya sama Nabi karena memang jujur banget Rasulullah. Orang percaya dengan dakwahnya Rasul karena Rasul tidak pernah mengkhianati amanah. Orang percaya sama Nabi SAW karena Nabi itu orang yang tidak pernah ingkar janjinya. Maka baginda Nabi SAW mengajarkan kita dakwah mulai dengan track record yang baik, akhlak yang mulia, moral yang mulia. Kemudian yang ketiga tentu saja niatnya. Kalau niat karena Allah mesti ada bantuan dari Allah. Karena dakwah itu bukan hanya tergantung daripada da'inya, juga tergantung kepada mada'unya. Dan juga banyak-banyak mendoakan. Kalau perlu mendoakannya diperdengarkan. Seperti Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa mendakwahi Nabi Harun itu dengan arahnya ke Allah. Ya Allah Rabbi gfirli wali akhi. Ampuni saya, ampuni juga saudara saya. Jadi dakwahnya itu adalah dengan mendoakan. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam. Dakwah dengan mendoakan ya Ustadz. Betul. Baik. Terima kasih Ustadz Syam. Kak Ica.
Kita sekarang mau bertanya ke Habib. Boleh Habib, kita bertanya Habib. Baik, siap. Masih dengan tema drama dalam rumah tangga nih. Ica mau tanya apa sayang? Jadi mau tanya bagaimana, misalkan memang kita itu setiap manusia pasti ada kekurangan ya. Betul. Nah bagaimana Betul untuk kita itu bisa ikhlas menerima kekurangan pasangan yang mungkin pasangan itu banyak drama tanpa ketika pasangan ini udah mulai aduh ada drama-drama kita tinggalin deh gitu. Gak mungkin juga ditinggalin. Gak mungkin kan, makanya bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana bisa ikhlas gitu. Silakan Habib. Silakan Habib. Baik. Izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, para guru sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kalau misalnya kita menghadapi pasangan yang banyak drama. Jadi yang pertama ini ada dua hal. Bagi yang belum berumah tangga ingat bahwa dalam memilih pasangan nomor satu adalah agamanya dulu. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik, maka nanti kamu akan berdebu, artinya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu. Lalu bagaimana kalau sudah dipilih yang baik agamanya, tapi kemudian setelah menikah ternyata banyak drama tadi istilahnya itu. Ya bagaimana? Saya ingin sampaikan anak-anakku sekalian yang berumah tangga, baik yang baru maupun sudah lama, saya ingin sampaikan bahwa tiap orang itu dicoba oleh Allah berdasarkan apa yang terbaik buat dia. Ada orang dicoba dengan hartanya, berikan kemiskinan dan sebagainya, gagal, rugi. Ya disitulah dia masuk surga dari pintu itu. Ada yang diuji dengan anaknya, bermasalah atau cacat atau sakit. Disitulah dia akan masuk surga dari pintu itu. Ada yang diuji dengan pasangannya. Ya. Nah lalu bagaimana kalau kita termasuk orang yang diuji dengan pasangan kita. Udah milih yang agamanya bagus, ya di samping mungkin ganteng, cantik ya dan seterusnya yang lain. Tapi nomor satu adalah agamanya bagus. Tapi setelah itu banyak dramanya bagaimana? Saya ingin sampaikan anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, kaum muslimin muslimat. Ya, bahwa sejelek-jelek pasangan kita. Ya, bagi seorang suami. Ya, sejelek-jelek istri kita tidak lebih jelek daripada istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Mereka berdua diberikan istri yang luar biasa jahatnya sampai dikatakan dalam Quran, "Daraballahu matalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Kami berikan perumpamaan gembong-gembong ahli neraka itu istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Tapi karena kesabaran mereka akhirnya kemudian dipisahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi istri-istri ya yang kemudian punya suami yang mungkin tidak menyenangkan, ingat sejelek-jelek suami kita enggak lebih jelek daripada Fir'aun, suaminya dari Asiyah binti Muzahim. Yang di dalam Quran dikatakan wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Yang kami berikan contoh wanita tokoh di surga itu adalah istrinya Fir'aun. Nah dari itu semua maka dikatakan Mas Dude, Mbak Ica, fa'asa'at takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu itu tidak menyukai dengan satu hal tentang pasanganmu, tapi Allah limpahkan hal yang banyak kebaikan dari keburukan pasanganmu itu. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Habib. Jadi cobaan itu macam-macam ya Ustadz ya? Betul. Anak, rumah tangga, harta ya. Seburuk-buruk istri tidak lebih buruk dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Habib. Terima kasih. Sama-sama. Habib. Bermanfaat sekali ilmunya buat kita. Dan sekarang kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, siapa yang mau curhat? Apa? Boleh angkat tangan yang mau curhat? Oke. Oke, Ica mau dari sebelah mana Boleh kita? dari sebelah kanan kali ya. Sebelah kanan ya? Tadi ada ibu yang udah nunjuk duluan soalnya. Oh silakan, boleh. Ibu boleh ke tengah sini Ibu, kita langsung sampaikan curhatnya ke Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Boleh kita ke tengah, silakan Ibu perkenalkan namanya dan curhatannya apa? Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Astia dari Majelis Taklim Muslimat NU Tarub Tegal. Tepuk tangan buat Ibu. Curhatnya apa Ibu? Curhatnya, namun curhat masalah seorang istri mempunyai dua suami. Bagaimana Bu? Bagaimana? Seorang istri mempunyai dua suami.
Istri punya dua suami. Oke. Terus? Gimana Ibu? Siap. Terus suaminya itu sakit. Cuman belum sempat bercerai. Tapi Boleh suaranya lebih keras lagi Bu ya? Maaf, ya. belum sempat bercerai tapi Udah nikah lagi? nikah Oh jadi suami pertama sakit, belum bercerai, Iya. sudah menikah lagi. lagi. Suami pertama maaf, tahu tidak Ibu? Ibu maksudnya Mungkin tahu. kemungkinan Iya, tahu. Tahu, sering tahu. Oh. Jadi Ustadz suami pertama sakit, belum cerai sudah menikah lagi. Begitu Ibu ya? Iya. Pertanyaannya apa buat Ustadz? Pertanyaannya, Hukumnya? Oke baik terima kasih. Silakan. Ustadz Maulana. Dengerin. Jangan melamar orang yang sudah dilamar. Tidak boleh menikahi wanita yang sudah punya suami. Tidak boleh, ini tidak boleh semua. Tidak boleh menikahi wanita yang cerai tapi belum selesai masa iddahnya. Dan kalaupun suaminya sakit tapi dia belum cerai dan masih tetap berstatus suami istri, maka pernikahan kedua adalah haram. Dan yang dilakukan adalah tidak boleh yang namanya poliandri. Wanita punya banyak suami. Tidak boleh. Yang boleh poligami. Oke baik. Jadi begitu Ibu ya kalau bicara hukum ya. Diperintahkan, dibolehkan. Tapi wanita tidak boleh memiliki dua suami. Nanti kalau ada nanya siapa punya anak? Anak siapa gitu ya? Jadi pernikahan pertama halal, tapi yang keduanya sudah tidak bisa. Karena tidak boleh menikahi wanita yang masih berstatus suami orang. Istri orang. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Syam boleh ditambahkan? Jadi yang diceritakan ibu itu bukan mempunyai dua suami. Karena yang dianggap suami dalam Islam yang pertama tadi. Yang kedua ini hanyalah teman zinanya. Jadi subhanallah maka dianggap tidak sah. Berarti tidak ada pernikahan. Berarti dia bukan suami. Maka dia mohon maaf berzina. Jadi naudzubillahi min dzalik. Bagaimanapun alasannya mesti kalau memang tidak sanggup lagi dia menafkahi istrinya. Jangan sampai suaminya juga terlibat di situ. Karena tadi ibu bilang suaminya mungkin tahu. Ya, jadi tidak boleh suaminya terlibat. Saya sakit kamu menikahlah lagi. Tapi dia ceraikan dulu. Kalau mau izinkan istrinya menikah lagi dengan yang lain dia mesti ceraikan dulu. Dan ada masa iddahnya. Saking pentingnya melihat bahwa perempuan ini memang benar sudah steril gitu. Nggak ada hubungan dengan laki-laki yang lain sebelum dia menikah lagi dengan laki-laki yang baru gitu. Subhanallah. Maka sang suami jangan menjadi ad-dayuth, seorang suami yang membiarkan istrinya. Bahkan di atasnya ad-dayuth ini bukan lagi tidak cemburu tapi dia sudah melegalkan apa yang ilegal dalam agama kita. Jadi tidak boleh sama sekali, haram hukumnya, berdosa besar karena seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami, satu pasangan dalam hidupnya. Jadi kalau solusinya silakan diceraikan dulu baru dia menikah tapi tunggu masa iddahnya. Oke baik itu Ibu ya. Terakhir Habib bagaimana Habib? Nambahkan, jadi dari apa yang dijawab tadi sudah cukup. Tapi satu hal saya ingin tambahkan. Bisa jadi mungkin istri tadi melihat ada kelemahan di suami. Misal, mohon maaf ya, tidak mampu melakukan hubungan seks. Atau sakit menahun, tidak mampu menafkahi. Kalau itu yang terjadi, maka minta talak dulu dari yang pertama. Supaya sah gitu ya. Karena dalam Islam melindungi kalau suami sudah tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin, istri berhak untuk minta cerai. Maka minta dulu cerai, kemudian sah cerainya, maka baru kemudian nikah dengan yang kedua. Tadi dikatakan setelah beres masa iddah, nggak boleh kemudian setelah itu langsung. Jadi dalam Islam hanya mengakui satu suami, tidak boleh. Kalau istri boleh 4 ya. Tapi itu pun juga dengan maslahat banyak hal yang dipertimbangkan, jangan kemudian asal. Tapi kalau suami hanya satu. Demikian ya Bu, itu solusinya. Baik, terima kasih ya. Film apa sih Bu? Iya ya, saya baru dengar juga tuh ya. Mohon maaf tanpa menggurui kepada kita semua. Inilah pentingnya ada namanya nasihat pernikahan. Inilah pentingnya ibu-ibu bermajelis. Inilah pentingnya bagaimana kita kedekatan terhadap keluarga. Nah, kenapa dikatakan ada masa iddah? Berarti gini, bersih 3 kali bersih. Ulang ya, bersih 3 kali bersih. Karena tidak boleh ada bercampur. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangankan bersuami 2 dapur 1 rumah pun tidak boleh. Ada suami istri. Tapi dia satu atap, tidak boleh. Bahkan di awal tadi sudah disampaikan Abibuna, mohon maaf Abibuna sudah katakan begini. Bahkan anak yang sudah menikah harus keluar dari rumah orang tuanya karena tidak boleh ada 2 dapur 1 rumah. Apalagi 2 suami 1 rumah. Gimana ceritanya itu? Tapi saya yakin
mungkin ini hanya duga-duga aja. Atau kata Ustaz Sam tadi, mungkin itu namanya perselingkuhan aja. Baik, terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib Nabil juga terima kasih. Ibu terima kasih ya. Untuk Dan juga ibu-ibu yang dari Tegal terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, Ica banyak dapat ilmu nih pagi ini ya. Betul, banyak sekali. Tadi dari awal sudah bahas komunikasi, kejujuran, kemudian tentang hutang piutang, kemudian tentang rumah tangga juga ya. Masya Baik Allah. ya, supaya nggak ada drama-drama. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Sampai ketemu di Islam Itu Indah berikutnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi